Kenduri air mata. Agus R. Sarjono. Ku ikuti alun yang membawa biduk Sanusi Pen, berlayar perlahan di kesunyian malam waktu tiada. Berpawang tiada berkawan entah kemana. Aku tak tahu. Meninggalkan Tasik yang tenang, tiada beriak. Dukaku sayang. Di pelabuhan kecil senja hari, kutemui lagi sajak Gunawan sunyi, abadi dalam kristal kata. Tuhan, mengapa kita bisa bahagia pada hidup yang hanya menunda kekalahan? Dan Atmo Karpo yang terbunuh, meski Rendra jatuh cinta tak henti-henti pada Dignarti. Terlalu hampir, tetapi terlalu sepi, tertangkap sekali terlepas. Kembali bagai Toto Sudarto Bahtiar, menggoreskan Etsa bagi ibu kota senja dari sebuah negeri tempat matahari bersinar hanya pada malam. Dan Taufik Ismail yang gelisah bermain pingpong dengan bola telur angsa, disinari bola lampu hitam dan putih yang menyala. Bergantian di tanah air Hamid Jabar, tanah airku, juga penuh rambu-rambu. Tuan, jangan ganggu permainan Sapardi, sebab ada suatu kali tanganku akan jemu terkulai, mainan cahaya hilang bentuk remuk. Maka biarkan saja Afrizal Malna menulis sajak dari bahasa yang bukan miliknya, sambil terus bertanya, mengapa harus menulis? Mengapa harus ditulis? Kekasih yang berdiam dalam mikrofon, yang membikin sunyi, bermigrasi tak henti-henti. Ku dengar juga akhirnya Nirwan menghujat takdir dan menggumamkan pusat-pusat yang merapuh sambil berhias diri. Di tengah masyarakat rosa, aku bukan diriku hingga kemungkinan yang paling mustahil, ucap Budi sambil mendengarkan biografi Yanti di antara remang-remang kehidupan malam, tak terganggu meski orang-orang sibuk merayakan ulang tahun tanah air mata penuh bahri yang mengeong memanggil-manggil Tuhan sambil khusyuk belajar membaca. Aku pun bersekolah. Menghabiskan waktu pada bangku-bangku tanpa ide, sambil menduga-duga mengapa Suyatna Anirun yang pendiam begitu keras kepala memanusiakan ide-ide di kotanya. Tanpa malam, kotaku juga. Kutemui akhirnya remaja-remaja yang gelisah menulis sajak di sudut-sudut yang jauh, tanpa surat-surat Yasin atau Teu yang tergantung pada kata. Selalu saja yang bukan penyair tak ambil bagian. Tapi siapa yang melarang orang-orang Rangkas Bitung itu bicara? Lihatlah, semua seperti bunga di atas batu dibakar sepi, bagai sitor
yang memanggil-manggil toba dari Samarkand, yang jauh hingga antara benua dengan benua terbentang rindu samudra. Namun tak ada nilai yang tak terkulai. Hairilku, Malang kawanku, tinggal rangka makin menjauh dari cinta sekolah rendah. Kita pandangi saja Wingkarjo yang repot mencari-cari kekasih di sekitar mimpi. Di ruang-ruang perpustakaan dingin dan lembab. Tidak heran, tak ada janji pada pantai, meskipun mungkin ditemuinya juga sebuah ranjang dan ruang rutin yang setia, seperti sebuah gambar keluarga di mana kita berdua tak pernah ada dalam interlude. Kita terpana mendengar seorang anak berkata, "Papa, jangan menangis." Dan kita tak juga paham begitu banyak nyamuk di rumah anak-anak. Susan, siapa yang mengucap semua ini dan untuk apa? Tapi dalam kenduri gerimis dan daun-daun, ada sebuah tangan yang tersipu menyelami semuanya dalam hangat air mata seperti peluru. Masa-masa silam menyusun rangkaian melati bagi negeri-negeri kesayangan. 1993, karya Agus R. Sarjono.